Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Lana. Kita akan membahas seputar akuntansi. Jangan lupa sebelumnya pencet subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan jangan lupa untuk pencet bell-nya agar teman-teman tahu update channel dari saya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan akuntansi dasarnya, yaitu kita akan bahas tentang aktiva atau aset. Sebelumnya, apa sih pengertian dari aktiva itu? Aktiva adalah seluruh harta atau sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas atau perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional mereka atau operasional perusahaan itu sendiri. Nah, aktiva memiliki saldo normal di sisi debit. Dan aktiva biasanya menggunakan nomor akun 1. Untuk jenis-jenisnya, jenis aktiva apa aja ya? Yang pertama ada aktiva lancar, yang kedua ada investasi jangka panjang, yang ketiga ada aktiva tetap, dan yang keempat aktiva tetap tidak berwujud atau intangible asset. Nah, kita akan bahas lebih lanjut ya dari aktiva lancar. Aktiva lancar atau istilah akuntansinya adalah current asset. Apa sih aktiva lancar ini? Aktiva lancar adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan yang tidak berwujud dan nilainya bisa dicairkan dalam waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun ya. Nah, terdiri dari apa aja sih current asset itu? Current asset itu ada kas dan setara kas, ada piutang. Piutang ini ada banyak lagi macam-macamnya ya. Ada piutang dagang, ada piutang pendapatan, ada piutang wesel dan lain-lain. Yang penting di sini piutang adalah nilainya dia bisa dicairkan kurang dari sama dengan 1 tahun. Jadi dia masuk di aktiva lancar. Nah, yang terakhir adalah persediaan. Persediaan ini juga masuk di aktiva lancar. Kenapa? Karena persediaan yang kita gunakan untuk operasional perusahaan pasti dia nilainya sebentar ya teman-teman. Jadi kita persediaan itu kita akan gunakan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, ini ya. Jadi untuk aktiva lancar, K-nya, kuncinya adalah aktiva atau aset yang bisa dicairkan oleh perusahaan kurang dari sama dengan 1 tahun. Nah, selanjutnya adalah investasi jangka panjang. Apa sih investasi jangka panjang ini? Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan di mana dia mencairkannya berdasarkan waktu atau tempo tertentu. Jadi ketika jatuh tempo dia baru bisa mencairkan dari investasi jangka panjang ini. Nilainya berapa lama gitu ya? Kalau untuk investasi jangka panjang itu adalah investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang lebih dari 1 tahun. Contohnya apa saja? Di sini ada investasi berupa emas, ada properti, ada saham, ada reksadana, dan juga tabungan berjangka. Atau misalkan deposito, yang deposito misalkan dalam waktu 2 tahun. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini K-nya adalah lebih dari 1 tahun untuk investasi jangka panjang ya. Makanya dia masuk jangka panjang karena dia adalah lebih dari 1 tahun untuk mencairkannya. Selanjutnya adalah aktiva tetap atau fixed asset. Nah, fixed asset ini terbagi menjadi dua ya teman-teman. Ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Yang berwujud disebut adalah tangible asset dan yang tidak berwujud disebut intangible asset. Sekarang kita akan bahas tentang tangible asset. Tangible asset adalah aktiva tetap yang berwujud dan nilainya, nilai kegunaannya atau nilai ekonomisnya adalah lebih dari 1 tahun dalam jangka panjang ya teman-teman. Dia berwujud, wujudnya jadi kelihatan nyata gitu kalau misalkan untuk aktiva tetap. Nah, apa saja sih aktiva tetap itu? Di situ ada tanah, ada gedung, ada mesin, ada peralatan dan kendaraan. Nah, di sini untuk K dari aktiva tetap adalah dia berwujud dan dia tidak untuk dijual ya teman-teman. Untuk aktiva tetap ini dia digunakan untuk operasional perusahaan tapi bukan untuk dijual. Kalau misalkan perusahaan yang bergerak dalam bidang properti, nah itu beda lagi ya teman-teman ya. Maka properti yang akan mereka jual itu mereka masukkan dalam persediaan untuk dijual gitu ya. Sedangkan kalau untuk properti misalkan gedung kantor, gedung pabrik itu berupa aktiva tetap yang tidak untuk dijual dan nilainya pasti lebih dari 1 tahun umur ekonomisnya. Nah, selanjutnya untuk aktiva tetap ini dia harus dihitung penyusutannya teman-teman setiap tahunnya dan setiap bulannya ya. Dan di akuntansi sendiri ada beberapa metode untuk menghitung suatu penyusutan dari aktiva tetap. Nanti kita akan bahas di konten yang lainnya lagi.
disambung lagi ya untuk konten penyusutannya. Nah, dari penyusutan ini juga nanti akan dihitung berapa akumulasi penyusutannya setiap bulannya ya. Nilai dari akumulasi penyusutan inilah yang akan mengurangi nilai dari aset. Jadi misalkan gini nih, kalau misalkan kita beli mobil dengan harga 100 juta, maka setahun kemudian nilai dari mobil ini udah berkurang dong. Nggak mungkin ya setahun lagi, 2 tahun lagi tuh nilainya masih tetap 100 juta karena dia juga dipakai gitu kan. Jadi ada biaya penurunan dari nilai dari aset itu sendiri gitu. Makanya dibuatlah suatu penyusutan dan dihitunglah penyusutan dari setiap bulan itu menjadi akumulasi penyusutan yang akan mengurangi nilai dari aset itu sendiri. Selanjutnya, aktiva tetap tidak berwujud atau intangible fixed asset. Nah, ini bedanya dengan fixed asset, tangible asset, di situ adalah dari wujudnya, teman-teman. Dari namanya aja udah kelihatan ya, yang satu berwujud, satunya lagi nggak berwujud gitu. Contohnya apa aja nih tangible asset dari perusahaan? Yang pertama tuh ada franchise. Yang kedua ada license, yang franchise atau license ya, beda sih ini sebenarnya. Terus yang berikutnya ada goodwill, ada trademark, ada copyright, dan ada software. Nah, di sini misalkan teman-teman sebagai seorang accounting gitu ya, teman-teman punya software accounting yang digunakan gitu. Nah, software accounting ini dihitunglah di situ ya berapa masanya, dan di situ nanti sama di sini nilainya tidak berwujud. Untuk intangible asset juga harus dihitung amortisasinya dan dihitung pula akumulasi dari amortisasinya, sama juga dengan aset berwujud. Jadi mereka dihitung juga nilainya diturunkan, berkurang selama masa ekonomisnya sampai dia habis begitu ya teman-teman. Nah, kenapa sih intangible asset ini harus dihitung, harus dicatat gitu kan? Toh dia nggak kelihatan ngapain gitu kan? Karena begini teman-teman, jadi ketika perusahaan itu mengeluarkan uang untuk misalkan untuk goodwill atau untuk franchise lah, lebih apa ya, lebih umumnya kita sering dengar franchise gitu ya. Jadi kalau untuk franchise itu kan dia ada masanya juga gitu. Nah, jadi dalam masa itu kita harus menyusutkan sampai katakan misalkan franchise itu selama 5 tahun. Nah, selama 5 tahun ini kan dia punya masa 5 tahun. Jadi untuk 1 tahun setelah dipakai dia harus dikurangin, diamortisasi. 2 tahun dipakai dia diamortisasi, 3 tahun dipakai dia diamortisasi, sampai 5 tahun dia dipakai dan nilainya habis. Nah, makanya di sini harus diketahui gitu dari perusahaan itu sendiri bahwa kepemilikan aset ini ada masa ekonomisnya dan kapan dia habisnya. Seperti itu ya gampangnya teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk aset sampai di sini dulu kontennya. Nah, untuk selanjutnya lebih detail dari masing-masing aset ini saya akan bahas di konten-konten yang lain ya teman-teman. Tetap ikutin aja, dan sampai di sini dulu untuk hari ini. Sampai jumpa dan salam sehat selalu.